Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmawati, NIM 06061382025059 dari kelas Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat itu sendiri yaitu yang artinya pemikiran evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran dan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek penting dari definisi di atas. Pertama, evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Dan yang kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Selain itu, evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Ralph Taylor dalam Suharsimi Arikunto 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Groenland dan Lin 1990 mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menentukan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengapa peserta didik harus mempunyai pengetahuan terkait hakikat evaluasi pembelajaran? Karena evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Nah, ada pula tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami, dan selanjutnya menyimpulkan seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Dan yang keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar memerlukan sarana cukup sehingga anak dapat belajar dengan tenang. Dan yang keenam, belajar perlu ada interaksi anak dengan lingkungannya. Baiklah, selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi formatif. Fungsi formatif itu sendiri yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan sebagai peserta didik. Yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif itu sendiri yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya, dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik.
Nah, di sini ada contoh soal mengenai evaluasi pembelajaran. Soal pertama itu alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan A. Tes, B. Non-tes, C. Wawancara, D. Observasi. Jawabannya adalah tes. Tes itu adalah alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru. Nah, soal yang kedua, alat evaluasi yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi merupakan A. Tes, B. Non-tes, C. Latihan, D. PR. Jawabannya adalah B. Non-tes. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu soal nomor 3, teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu merupakan A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jadi jawabannya adalah A. Observasi. Karena observasi itu teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu. Soal yang nomor 4, teknik penilaian komunikasi antara yang bertanya dan ditanyakan merupakan A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jawabannya adalah B. Wawancara. Selanjutnya taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi atau pengelompokan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Konsep taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikologi bidang pendidikan bersama kawan-kawannya pada tahun 1996. Taksonomi ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara konvensional, ketiga ranah atau domain ini telah lama dikenal dengan aspek cipta, rasa, dan asa. Selain itu juga dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis. Keterampilan mengevaluasi argumen-argumen yang dibuat oleh orang lain dengan benar dan membuat sendiri argumen-argumen yang baik dan benar. Berpikir kritis adalah merefleksikan permasalahan secara lebih terperinci, mempertahankan pikiran agar bisa tetap terbuka dengan berbagai pendekatan dan pandangan yang berbeda-beda, tidak mudah mengakui dengan mudah informasi dan data yang didapatkan dari sebagai sumber baik desain ataupun tulisan, serta berpikir secara reflektif daripada hanya dengan menerima ide-ide dari luar tanpa adanya pemahaman dan evaluasi yang signifikan. Aspek dan indikatornya. Yang pertama, menyampaikan penjelasan dengan sederhana, meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis pendapat, bertanya serta menjawab pertanyaan mengenai suatu penjelasan. Yang kedua, membina keterampilan dasar meliputi memilah apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, melakukan observasi dan mempertimbangkan laporan hasil observasi. Yang ketiga, memberikan kesimpulan, meliputi kegiatan mendedukasi dan memilah hasil dedukasi, menginduksikan dan menentukan hasil induksi, membuat dan menetapkan hasil pertimbangan. Yang keempat, memberikan penjelasan lanjut yang meliputi memberikan definisi istilah dan menimbang definisi, dan melakukan identifikasi terhadap asumsi-asumsi. Dan yang kelima, mampu merancang strategi dan taktik yang meliputi memutuskan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Sekian penjelasan saya mengenai evaluasi pembelajaran. Bila saya masih banyak kekurangan dan saya masih banyak salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.